Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Ketua Koorprodi Program Studi Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati Bapak Dr. Dedi Irwanto MPD selaku dosen pembimbing skripsi saya. Yang saya hormati para penguji dan juga para dosen pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Bella Almira, mahasiswa angkatan 2018, kelas Indralaya. Jadi, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengetahui kompilasi sumber skripsi yang saya buat, yaitu dengan judul skripsi pengembangan e-modul menggunakan Book Creator materi sejarah lokal Marga Danau di kelas 10 SMA Meranti Pedamaran Oki. Baiklah, langsung saja untuk sumber pertama pada skripsi saya, yaitu pada bagian awal, bagian bab 1, pendahuluan pada latar belakang masalah pada paragraf pertama. Jadi, untuk paragraf pertama ini, saya mengambil sumber dari Sujana pada tahun 2019, ini mengambil Sujana tahun 2019 yang berjudul Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia di Jurnal Pendidikan Dasar atau Adiwidya. Jadi dalam jurnal ini yang bagian yang saya ambil adalah pada bagian ini yang sudah saya tandai pada bagian sebelah kanan, yaitu mengenai Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu nomor 20 tahun 2003. Jadi pada ini bagian latar belakang pada paragraf 1. Kemudian selanjutnya, yaitu pada paragraf kedua, saya mengambil sumber dari Nurita tahun 2018, ya, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa oleh Teni Nurita, yang bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya download sebelumnya pada bagian sebelah kanan mengenai pendidikan ini yang sudah saya tandai pada bagian sebelah kanan. Kemudian selanjutnya pada paragraf selanjutnya bagian latar belakang masalah pada skripsi saya, yaitu saya mengambil sumber dari Magdalena et al. Pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Bahan Ajar, yaitu dari Jurnal Nusantara atau Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini adalah bagian yang saya ambil untuk bagian paragraf ini. Kemudian selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Alit pada tahun 2016, yaitu dengan judul Inquiry Discovery Learning dan Sejarah Lokal. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Jadi ini adalah bagian yang saya ambil, itu dari bagian sini sampai akhir. Ini sedikit berbeda karena sudah saya parafrase sebelumnya. Kemudian selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya, pada bagian latar belakang masalah. Nah, ini saya mengambil sumber dari Ismail tahun 2004. Kenapa ada halaman? Dikarenakan ini mengambil sumber dari buku. Ini adalah sumber yang saya ambil. Jadi itu judul bukunya itu Marga di Bumi Sriwijaya, Sistem Pemerintahan Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan, yang diterbitkan oleh Unanti Press. Jadi pada bagian ini saya ambil itu pada halaman 14, pada bagian ini. Baiklah, selanjutnya, untuk sumber selanjutnya,
Yang selanjutnya adalah Hasanah et al. Pada bagian paragraf sebelah kiri ini, yaitu dari Journal of Science and Research yang berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Berbantu Media Book Creator Digital dalam Meningkatkan Kemampuan Motorik dasar, harusnya ini sepertinya, siswa pada tingkat sekolah dasar. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, jadi ini adalah sumber bagian yang saya ambil untuk paragraf yang ini. Kemudian selanjutnya, itu adalah pada bagian bab kedua, kajian teori, bagian hakikat pembelajaran, bagian paragraf pertama. Saya mengambil sumber kembali dari Nurita pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Ini yang saya ambil pada bagian pertama tadi. Nah, ini adalah yang kedua, tentang pengertian belajar. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Untuk skripsi saya dapat dilihat pada bagian sebelah kiri. Kemudian selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Lestari tahun 2015 dengan judul Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika dari Jurnal Formatif. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, jadi ini adalah bagian yang saya ambil. Ini pada paragraf pada bagian sebelah kiri, dan ini adalah sumber jurnal yang saya ambil. Ini sudah saya parafrase. Kemudian selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya, yaitu saya mengambil sumber dari Astuti pada tahun 2015. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, yaitu dengan judul Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika. Itu kembali dari Jurnal Formatif lagi. Jadi pada bagian ini, belajar menurut Omar Hamali, untuk bagian yang ini, paragraf yang ini. Kemudian selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya, pada skripsi saya, yaitu saya mengambil sumber dari Suprihatin pada tahun 2015, dengan judul Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa oleh Siti Suprihatin. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil dari jurnal ini, jurnal oleh Suprihatin pada tahun 2015. Kemudian selanjutnya lagi, saya mengambil sumber dari jurnal oleh Firmansyah pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika dari Jurnal Pendidikan Unsika. Jadi untuk paragraf ini pada bagian sebelah kiri, saya mengambil dari sumber jurnal. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini bagian saya ambil, sudah saya tandai. Kemudian selanjutnya pada skripsi saya paragraf selanjutnya, saya mengambil dari Lestari kembali pada tahun 2015 dengan judul yang tadi dari Jurnal Formatif. Ini dapat dilihat pada bagian sebelah kanan yang sudah saya tandai. Kemudian selanjutnya pada bagian hakikat pembelajaran paragraf pertama, saya mengambil sumber dari Pratama et al. Pada tahun 2000. Oh, ini maaf, ini salah. Seharusnya ini 2015. Yang bagian ini yang salah. Yaitu dengan judul Develop an Android-based Learning Media Integrate with a Scientific Approach to the Colligative Solution Nature oleh Johan Aji Pratama. Ini dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini merupakan jurnal internasional dan sudah saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah bagian yang saya ambil. Lanjut untuk paragraf selanjutnya, bagian hakikat pembelajaran. Saya mengambil sumber dari PANE tahun 2017.
dari Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dengan judul Belajar dan Pembelajaran oleh Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan seperti biasa. Nah, jadi ini adalah bagian yang saya ambil. Maaf, jadi ini bagian bawah. Ini tadi untuk yang bagian latar belakang. Selanjutnya, bagian paragraf selanjutnya saya mengambil sumber dari Zain tahun 2016. Paragraf bagian yang ini, pada bagian sebelah kiri, bagian paragraf ini itu oleh pengembangan pembelajaran. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil pada jurnal ini. Kemudian selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Emda pada tahun 2017 dari Lantanida Jurnal dengan judul Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini adalah bagian yang saya ambil, sudah saya tandai. Selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, yaitu saya kembali mengambil dari Zain tahun 2016, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, ini sekarang pada bagian yang kedua, yang sudah saya tandai. Jadi untuk bagian yang pertama sebelumnya. Kemudian selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, kembali saya mengambil dari Pane pada tahun 2017. Bagian paragraf ini yang tadi berjudul Belajar dan Pembelajaran dari Jurnal Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman. Jadi di sini tadi sudah saya tandai, memang terlihat, nah ini, kayak ini nih, dan ini yang bagian pertama tadi. Kemudian selanjutnya, pada bagian selanjutnya, yaitu saya mengambil sumber dari Evita et al. Pada tahun 2019, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, dari jurnal internasional Journal of Contemporary Islamic Education dengan judul Understanding Student Learning Outcomes Different Stroke the Application of the Marketplace Activity Type of Cooperative Learning Model and the Application of Conventional Learning Models oleh Evita, Ahmad Syahid, and Nurdin. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang sudah saya ambil, sudah saya terjemahkan seperti yang awal tadi dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Afwan tahun 2020. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, yaitu dari Bahtiar Afwan dengan judul The Development of Digital Flipbook Media Based on the 5 Hours Battle. Ini dari Budapest International Research and Critic Institute Journal internasional, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil dari jurnal ini, yang saya kutip. Sudah saya tandai, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Kemudian selanjutnya, bagian skripsi saya, paragraf selanjutnya, saya kembali mengambil dari jurnal Evita et al. Tahun 2009, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, tadi jurnal internasional. Ini beberapa yang sudah saya tandain, ini yang tadi pertama, jadi ini yang kedua. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan yang sudah saya tandai. Selanjutnya, pada bagian teori belajar, nah ini pada bagian paragraf kedua, bagian Ratnawati, dan paragraf kedua ini ada dua sumber, dari Ratnawati dan dari Wati 2010. Yang pertama itu Ratnawati tahun 2016, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, dengan judul Karakteristik Teori-Teori Belajar dalam Proses Pendidikan Aplikasi. Maaf. Dapat dilihat pada bagian sebelah sini. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil untuk ini.
paragraf kedua, bagian pertama ini. Kemudian selanjutnya, untuk paragraf kedua, saya mengambil dari Wati tahun 2010. Ini berupa foto, dikarenakan jurnalnya tidak bisa lagi untuk di-download. Ini. Jadi saya mengambil pada bagian ini, dari jurnal Wati tadi. Kemudian selanjutnya, masih di paragraf yang sama, paragraf kedua, saya mengambil sumber dari Corbett F tahun 2020, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini dari jurnal homepage. Oh, maaf, ini adalah alamat websitenya. Jadi ini dengan judul Connectivism and Leadership oleh Frederick Q. Corbett. Ini merupakan jurnal internasional. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil dikarenakan ini jurnal internasional. Jadi sudah saya transkripkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, bagian terakhir paragraf kedua, saya mengambil sumber dari PANE tahun 2017 dengan judul Belajar dan Pembelajaran dari jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman. Tadi sudah saya perlihatkan dikarenakan saya sudah memakai jurnal ini. Ada bagian pertama. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil mengenai behaviorisme. Selanjutnya, pada paragraf selanjutnya pada skripsi saya mengambil sumber dari Wati kembali tahun 2010 seperti yang tadi pertama, dikarenakan jurnalnya itu tidak dapat ditemukan. Bukan tidak dapat ditemukan, namun tidak bisa di-download dikarenakan laptop saya error. Jadi ini adalah bagian yang saya ambil, sudah saya screenshot sebelumnya. Kemudian selanjutnya pada paragraf yang sama saya mengambil dari Corbett kembali tahun 2020, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini untuk bagian pertama, dan ini adalah yang saya ambil untuk bagian ini. Selanjutnya, kembali saya mengambil sumber dari PANE tahun 2017 mengenai teori aliran kognitivisme, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, jurnal yang saya ambil, dan ini untuk bagian behaviorisme tadi, yang ini bagian yang kedua, kognitivisme. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, pada bagian paragraf selanjutnya, mengenai aliran humanistik, itu saya mengambil sumber dari Ratnawati pada tahun 2016, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini dengan judul karakteristik teori-teori belajar dalam proses pendidikan. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi dikarenakan saya sudah memakai jurnal ini untuk sumber sebelumnya. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, bagian yang saya ambil ini pada bagian pertama tadi. Bagian pertama sumber yang saya ambil. Pada bagian bawah. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil untuk paragraf sebelah kiri. Kemudian selanjutnya, sumber yang saya ambil itu adalah dari Ekawati dan Yarni pada tahun 2019. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Jadi jurnal ini dengan judul Teori Belajar Menurut Aliran Psikologi Humanistik dan Implikasinya dalam Pembelajaran dari Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil dari jurnal ini untuk bagian paragraf saya dapat lihat pada bagian sebelah kiri. Kemudian selanjutnya untuk paragraf selanjutnya saya mengambil sumber dari Ratnawati kembali pada tahun 2016 dengan judul yang sama seperti tadi, karakteristik teori belajar dalam proses pendidikan. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini yang pertama tadi. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya, yang tadi juga sepertinya. Nah, ini adalah yang saya ambil untuk bagian sebelah kiri.
Ini adalah jurnal yang saya ambil. Kemudian, sumber selanjutnya dari pengembangan bahan ajar, paragraf pertama, saya mengambil sumber dari Harsono pada tahun 2015. Maaf, ini salah ketik lagi. Ini banyak salah pengetikan. Untuk yang benar adalah bagian skripsi saya, karena ini sudah menggunakan Mendeley, dan ini adalah ketik manual. Jadi yang benar adalah sebelah kiri dikarenakan sudah menggunakan Mendeley. Nah, lanjut untuk paragraf pertama bagian pengembangan bahan ajar, saya mengambil sumber dari Harsono pada tahun 2015 dengan judul Developing Learning Materials for Specific Purpose. Dapat pada bagian sebelah kanan itu dari jurnal Teflin Journal. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil, sudah saya tandai, dan sudah saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia seperti bagian-bagian sebelumnya yang menggunakan jurnal internasional. Kemudian selanjutnya, paragraf kedua, pada bagian pengembangan bahan ajar, saya mengambil sumber dari Bahtiar, sudah saya pakai sebelumnya juga, pada tahun 2015. Ini penulisan bahan ajar, dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini adalah bagian yang saya ambil dari jurnal Bahtiar tahun 2015, sudah saya tandai juga. Kemudian untuk sumber selanjutnya, paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Suarman et al. Pada tahun 2018, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, dari Journal of Educational Science yang berjudul Development of Innovative Teaching Materials Through Scientific Approach oleh Hendrik Feitz dan Nurul Hikmah. Suarman, Hendrik Feitz, dan Nurul Hikmah. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil pada jurnal ini, sudah saya tandai seperti yang sebelumnya, dan sudah saya translatekan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, pada paragraf selanjutnya pada bagian skripsi saya, itu saya mengambil sumber dari Magdalena et al. Dan juga Sarjati tahun 2017. Dapat lihat pada bagian sebelah kanan. Untuk pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk yang pertama, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, sudah saya tandai. Kemudian, untuk yang kedua yaitu dari Sarjati pada tahun 2017. Nah, berjudul Hakikat Bahan Ajar dari Ida Malati Sarjati. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini adalah bagian yang saya ambil untuk ini, paragraf yang ini, bagian sebelah kiri, dan ini adalah sumber yang saya ambil. Kemudian, selanjutnya, paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Harsono pada tahun 2015, ya, ini salah lagi, yang bagian sebelah kanan, namun untuk yang sebelah kiri, itu benar dikatakan sudah menggunakan Mendeley. Di sebelah kanan, ini dapat dilihat dari Harsono dengan judul Developing Learning Materials for Specific Purpose. Tadi sudah saya gunakan sebelumnya juga. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah yang kedua yang saya ambil dari jurnal ini. Kemudian, selain paragraf selanjutnya pada skripsi saya mengambil lagi kembali dari jurnal oleh Bahtiar tahun 2015 mengenai bahan ajar. Ini dapat dilihat di sebelah kanan. Nah, sekarang adalah bagian ini yang saya ambil. Selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari jurnal Suarman kembali, seperti bagian yang tadi, et al. Tahun 2018, mengenai bahan ajar yang disusun dengan tujuan untuk menyediakan bahan pembelajaran. Nah, ini jurnal menggunakan bahasa Inggris, jurnal internasional. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini bagian yang sudah saya tandai. Kemudian paragraf selanjutnya, kembali lagi saya mengambil dari Harsono. Ini tadi seperti yang tadi, ayatnya tahun 2015. Harsono tahun 2015. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Dengan judul Developing Learning Materials for Specific Purpose. Ini merupakan jurnal internasional. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil. Yang ini, paragrafnya sebelah kiri. Skripsi saya ini adalah jurnal yang saya ambil. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, masih mengenai bahan ajar, saya mengambil sumber dari Rahman et al. Tahun 2020. Dengan judul Literary Work as Teaching Materials, a Study of Students and Literature Needs and Analysis. Lihat pada bagian sebelah kanan. Ini solid state
teknologi, jurnal internasional juga. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil. Ini materials. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya, yaitu dari Satjati 2017 dan Sitohang tahun 2014. Nah, untuk bagian Satjati tadi, hakikat bahan ajar, juga tadi sudah saya gunakan pada bagian sebelumnya. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil untuk bagian paragraf sebelah kiri ini. Kemudian selanjutnya, dari Sitohang tahun 2014. Nah, ini mengenai mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SD oleh Risma Sihotang dari Jurnal Kewarganegaraan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil. Paragraf bawah. Kemudian paragraf selanjutnya itu saya mengambil dari Bahtiar kembali. Ini sepertinya pada yang kedua juga Bahtiar. Nah ya, jadi ini Bahtiar, ini juga Bahtiar. Ini sudah saya pisahkan. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, Bahtiar pada tahun 2015 dengan judul penulisan bahan ajar. Yang awal itu sampai Nah ini ada bagian untuk bagian yang ini saya mengambil dari jurnal Bahtiar untuk bagian mengenai bagian kedua, yaitu jenis-jenis bahan ajar. Masih sama dari Bahtiar juga. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Bahtiar kembali ini mengenai klasifikasi bahan ajar. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Sampai D. Nah, ini untuk bagian yang klasifikasi, ini adalah bagian yang saya ambil di jurnal ini. Kemudian paragraf selanjutnya, saya mengambil dari Romansyah tahun 2016 dan Sitohang tahun 2014. Untuk Romansyah tahun 2016 dari Jurnal Logika dengan judul Pedoman Pemilihan dan Penyajian Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Dapat dilihat pada bagian ini. Kemudian selanjutnya yaitu dari Sitohang kembali tahun 2014 dari Jurnal Kewarganegaraan mengenai macam dan jenis bahan ajar. Memiliki prinsip, nah inilah prinsip-prinsip dalam memilih bahan ajar untuk bagian ini. Kemudian pada bagian skripsi saya yang selanjutnya, saya mengambil sumber dari Magdalena kembali, Magdalena et al. Tahun 2020. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan dengan judul analisis bahan ajar. Nah, ini adalah bagian-bagian yang saya ambil, sudah saya tandai. Sedikit berbeda dikarenakan, nah ini sudah diparafrase. Ini ada untuk bagian ini. Kemudian selanjutnya, untuk bagian terminologi dan jenis-jenis modul elektronik atau e-modul, pada bagian paragraf pertama, saya mengambil sumber dari Arsal et al. Tahun 2019, yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Materi Sistem Peredaran Darah pada kelas 11 MIPA SMA Negeri 6 Baru dari Proceeding Seminar Nasional Biologi 6. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil untuk paragraf pertama, bagian terminologi dan jenis-jenis modul elektronik atau e-modul. Kemudian paragraf kedua atau paragraf selanjutnya, pada bagian skripsi saya mengambil sumber dari Laili pada tahun 2019 dari Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran dengan judul Efektivitas Pengembangan E-Modul Project Based Learning pada mata pelajaran Instalasi Motorik oleh Ismi Laili, Genefri, dan Usmeldi.
Nah, ini adalah bagian yang saya ambil, sudah saya tandai, seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk bagian terminologi dan jenis-jenis modul elektronik atau e-modul, pada bagian paragraf pertama, saya mengambil sumber dari Arsal et al. Tahun 2019, yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Materi Sistem Peredaran Darah pada kelas 11 MIPA SMA Negeri 6 Baru dari Proceeding Seminar Nasional Biologi 6. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil untuk paragraf pertama, bagian terminologi dan jenis-jenis modul elektronik atau e-modul. Kemudian paragraf kedua atau paragraf selanjutnya, pada bagian skripsi saya mengambil sumber dari Laili pada tahun 2019 dari Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran dengan judul Efektivitas Pengembangan E-Modul Project Based Learning pada mata pelajaran Instalasi Motorik oleh Ismi Laili, Genefri, dan Usmeldi. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil, sudah saya tandai, seperti yang sebelumnya. Lanjut, untuk paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber kembali dari Arsal et al. Tahun 2019. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Yang sama dengan Arsal yang tadi sama, pengembangan media pembelajaran modul materi sistem peredaran darah pada kelas 11 MIPA SMA Negeri 6 Baru. Nah, ini bagian yang atas, ini adalah yang kedua. Nah, bagian ini. Kemudian paragraf selanjutnya pada bagian skripsi saya kembali saya mengambil sumber jurnal dari Laili pada tahun 2019 dari Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran dengan judul Efektivitas Pengembangan E-Modul Project Based Learning pada mata pelajaran Instalasi Motorik Listrik. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, tadi kan sampai sini, jadi ini yang kedua. Ini adalah bagian yang saya ambil untuk bagian paragraf terakhir ini tadi. Kemudian selanjutnya, untuk pengertian dan konsep book kreator pada bagian paragraf pertama, saya mengambil sumber dari Hasanah et al. Pada tahun 2021. Ini adalah jurnal dari Journal of Science and Research. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini adalah bagian yang saya ambil. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Kemudian, paragraf selanjutnya masih mengenai book kreator. Saya mengambil sumber dari Khoridatullah et al. Pada tahun 2021. Dengan judul Pengembangan E-Modul berorientasi Higher Order Thinking Skills atau HOTS pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 6 Sekolah Dasar dari Jurnal Muara Pendidikan. Ini adalah bagian yang saya ambil, sudah saya tandai. Kemudian paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Hasan et al. Tahun 2021, masih mengenai book kreator. Seperti yang tadi sudah saya gunakan sebelumnya, sumber dari Hasanah ini. Nah, jadi ini kan panjang, jadi yang awal dengan yang ini. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya pada skripsi saya mengambil sumber dari Puspitasari pada tahun 2020. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Model Diferensiasi Menggunakan Book Creator untuk Pembelajaran BIPA di Kelas yang Memiliki Kemampuan Beragam oleh Ferdiana Puspitasari, Rufi'i, dan Joko Adi Waluyo. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini merupakan dari Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Ini adalah bagian yang saya ambil. Sudah saya tandai seperti yang sebelumnya. Kemudian paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Hasanah et al. Lagi pada tahun 2021. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil tadi kan untuk yang pertama bagian ini, jadi yang kedua. Dapat dilihat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran sejarah pada paragraf pertama. Saya mengambil sumber dari Azizah tahun 2018. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan.
Ini merupakan skripsi, yaitu pengembangan modul pembelajaran sejarah lokal situs Kori. Ini saya ambil sedikit jauh, dapat lihat pada bagian sebelah kanan, nanti akan terlihat karena sudah saya tandai sebelumnya. Nah, ini adalah bagian saya ambil. Kemudian selanjutnya, saya mengambil paragraf selanjutnya pada bagian awal, saya mengambil sumber dari Kusnoto tahun 2017 dari Jurnal Pendidikan Sosial atau Social Horizon dengan judul Pembelajaran Sejarah Lokal, Pemahaman Konteks bagi Mahasiswa oleh Huber. Dapat dilihat pada layar bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil. Kemudian sumber untuk paragraf selanjutnya, di paragraf yang sama, di bagian akhir, saya mengambil dari Irwanto dan Izzuddin tahun 2021. Nah, ini merupakan jurnal oleh Bapak Dedi Irwanto, Ibu Hudaidah, dan juga Bapak Muhammad Izzuddin dengan judul Project Based Learning pada Pembelajaran Sejarah Lokal berbasis Sejarah Marga di Ogan Komering Ilir dalam masa pandemi COVID-19. Ini judul bahasa Inggrisnya. Dari Jurnal Seminar Nasional Pendidikan IPS. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil dari jurnal ini. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya pada skripsi saya itu mengambil sumber dari Afwan et al. Tahun 2020. Yang ini. Nah, ini tadi pada bagian introduction atau pendahuluan. Ini yang saya ambil oleh Bahtiar Afwan, Nunuk Suryani, dan Deni Tri Ardianto. Yang sudah saya sebutkan tadi judulnya pada awal. Kemudian paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Farfar et al. Tahun 2020. Sepertinya ini jurnal internasional. Ya, dari jurnal IJK, International Journal of Education and Curriculum Application, dengan judul The Utilization of Information and Communication Technology in Online History Learning in the Pandemic Era of COVID-19 oleh Ghazali Farfar, Rina Pusparani, dan Waima. Ini merupakan jurnal internasional, jurnal berbahasa Inggris. Nah, ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, itu saya mengambil sumber dari Maskun pada tahun 2021. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. International Journal of Progressive Science and Technology atau IJSAT, dengan judul Visualize the Colonial History of the Dutch as Indies Government in Lampung as a Local History Learning Media oleh Maskun, Henry Susanto, dan Sumargono. Pada bagian sebelah kanan ini merupakan jurnal internasional. Ini adalah bagian yang saya ambil untuk sumber skripsi saya dalam jurnal ini dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya, saya itu mengambil sumber dari Warto pada tahun 2017. Dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Sejarah Generasi Muda, pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil pada jurnal ini. Kemudian selanjutnya, mengenai tujuan pelajaran sejarah Indonesia, saya mengambil sumber dari Alit tahun 2016 dan juga Aziza 2018. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan dengan judul Inquiry, Discovery Learning, dan Sejarah Lokal. Tadi sudah saya gunakan juga pada bagian sebelumnya. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil. Kemudian selanjutnya Aziza 2018. Ini seperti tadi skripsi pada bagian bawah. Sudah saya tandai juga sebelumnya.
Ini adalah bagian yang saya ambil, sudah saya tandai. Nah, ini bagian ini tadi yang awal. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber kembali dari Warto tahun 2017 dengan judul Sejarah Lokal Mengenal yang Dekat Memperluas Wawasan oleh Haryono. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil. Sudah seperti itu. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil. Lihat pada bagian sebelah kanan seperti sebelumnya. Kemudian paragraf kedua, saya mengambil sumber dari Wibowo pada tahun 2016. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Sejarah Lokal di SMA Kota Madiun oleh Anjar Mukti Wibowo. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini adalah bagian yang saya ambil pada jurnal ini. Kemudian paragraf selanjutnya, yaitu masih mengenai sejarah lokal juga. Saya mengambil sumber dari Kusnoto 2017 dan Ma et al. Tahun 2018. Jadi ini untuk Kusnoto terlebih dahulu pada tahun 2017 dengan judul Pembelajaran Vandri Minandar dari Jurnal Pendidikan Sosial. Ini tadi sepertinya saya ambil. Nah, ini terdapat dua yang saya tandain karena memang sudah saya pakai tadi untuk bagian pertama. Kemudian ini Ma et al. Ini dipanggil di bagian namanya saja. Nah, ini dari Jurnal American Journal of Educational Research, yang merupakan jurnal internasional bahasa Indonesia, dikarenakan ini jurnal internasional. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya pada skripsi saya mengambil sumber dari UFI tahun 2014 dengan judul Mengintegrasikan Nilai-nilai Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. Ini merupakan yang saya ambil menurut Dadang Supardan. Kemudian selanjutnya, paragraf yang sama namun bagian akhir, saya mengambil sumber dari Maskun tahun 2021. Tadi ini jurnal internasional yang tadi. Kemudian bagian selanjutnya, subbab model pembelajaran Dick and Carey. Ini untuk bagian ini, Kori AHA tahun 2017. Adalah sumber jurnal yang saya ambil dari Jurnal Historica dengan judul The Development Prehistoric of Jember Tourism Module Using Dick and Carey Module oleh Yaumil Koria, Sumarno, dan Nurul Umamah. Ini merupakan jurnal yang saya ambil. Nah, ini mengenai Dick and Carey, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, sudah saya tandai juga. Kemudian, masih tentang Dick and Carey, ini saya mengambil ini cukup banyak, dari Aji 2016, Harsono 2015, Jabaai 2020, Jannah 1967, Muhammad et al. Tahun 2018, dan Syatriana et al. Tahun 2013. Untuk pertama, Aji 2016, mengenai langkah-langkah model pembelajaran Dick and Carey. Nah, ini, pada bagian ini. Yang kedua, oleh Harsono tahun 2000, ini tak salah tadi, harusnya 2015, ini yang benar, mengenai langkah-langkah model pembelajaran Dick and Carey, merupakan jurnal berbahasa Inggris yang sudah saya terjemahkan. Nah, ini pada jurnal ini tuh tidak menggunakan angka, masuk ke paragraf. Bagian yang saya ambil 2020 mengenai langkah-langkah model pembelajaran Dick and Carey dengan judul Trauma and Triage, Applying the Dick and Carey Instructional Design Model to Nah, ini jadi kalau di jurnal ini dijelaskan satu persatu untuk langkah-langkahnya. Ini terus saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang pada bagian sebelah kiri ini. Nah, ini jadi saya mengambil bagian ini saja judulnya, penjelasannya 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kemudian sumber selanjutnya yaitu Jannah 1967. Ini salah, ini yang benar. Pengembangan paket pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam, prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan modul Dik and Carry di Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, ini adalah sama seperti jurnal sebelumnya, jadi ini langsung dijelaskan satu per satu, tidak disebutkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah, ini. Nah, ini adalah Muhammad et al. Itu Maulana Muhammad. Dengan judul pengembangan modul pembelajaran sejarah untuk sekolah menengah atas di Kota Palembang oleh Maulana Muhammad, Ibu Hudaidah, dan Bapak Supriyanto. Nah, ini adalah yang saya ambil. 10 langkah model pembelajaran Dik and Carry. Dan yang selanjutnya itu adalah Satriana et al. Tahun 2013 dari Journal of Education and Practice, juga jurnal berbahasa Inggris. Ini adalah yang saya ambil. Kemudian untuk bagian langkah-langkah Dik and Carry juga ini alur proses pengembangan Dik and Carry tadi sudah saya buka sebelumnya. Juga untuk ini bagian gambarnya. Ini yang pertama adalah Ashari et al. Tahun 2017. Ini merupakan jurnal International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Nah, ini sama seperti ini. Langkah-langkahnya ini diberikan nomor. Nah, ini tidak ada 10-nya dikarenakan biasanya untuk menurut Dik and Carry itu untuk langkah 10 jika dilakukan dalam penelitian itu tidak digunakan dikarenakan langkah 10 itu merupakan evaluasi sumatif, di mana biasanya evaluasi sumatif ini dilakukan oleh sekolah menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kebanyakan tidak memakai 10 ke langkah ke 10-nya. Kemudian ini sama, jadi tidak ini dapat ini Jannah tahun 2016. Jadi sudah saya buka. Nah, ini tapi yang untuk ini hanya di angka-angka, dan ini penjelasannya itu sama. Kemudian Obizoba juga, kemudian Korea sama, nanti saya buka. Kemudian nah ini alurnya dijelaskan sumber selanjutnya pada skripsi saya, yaitu saya dari seperti tadi Ja'abai, Obizoba, dan Sajidan juga sama seperti yang sebelumnya. Kemudian paragraf selanjutnya itu Sari 2017. Pada paragraf selanjutnya Aji pada tahun 2016, Aji tahun 2016 ini mengenai Dik and Carry, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan dari dengan judul dari pembelajaran Dik and Carry dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ini merupakan bagian yang saya ambil 1, 2, dan 3. Sudah saya parafrase. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu dari Bahrul Rosyidi tahun 2018. Ini dengan judul modul pengembangan sistem pembelajaran Dik and Carry. Ini adalah bagian yang saya ambil. Ini merupakan jurnal berbahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya mengambil sumber dari Aji tahun 2016. Ini yang tadi, yang 3 tadi juga sebelumnya.
Kemudian untuk sumber selanjutnya mengenai keunggulan model pembelajaran Dick and Carey, pada paragraf pertama, itu saya mengambil sumber dari Asyari tahun 2017 mengenai keunggulan pada model pembelajaran Dick and Carey. Dan ini merupakan jurnal berbahasa Inggris. Nah, juga ini step-stepnya tadi. Ini bukan jurnal berbahasa Inggris, jadi ini sudah saya parafrase. Dan dari ini Jannah pada tahun 1997 tadi Jannah lain, harusnya yang ini. Sudah saya buka dari sebelumnya, sama juga. Ini oleh Muhyiddin 2018 mengenai konsepsi dan perkembangan marga di Sumatera Selatan. Nah, ini judulnya itu adalah penanaman marga dan sistem sosial pewarisan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, ini bagian saya ambil. Sedikit banyak yang saya tandain dikarenakan memang tadi sudah saya pakai sebelumnya. Itu adalah bagian yang saya pakai untuk skripsi saya. Kemudian paragraf selanjutnya saya mengambil sumber dari Usman tahun 2019 masih mengenai marga di Sumatera Selatan. Tahun 2019 ini dengan judul status tanah marga setelah berlakunya undang-undang pokok ambil pada jurnal ini. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu oleh Rusdiana tahun 2019 dan Sulastri tahun 2015. Nah, ini tadi dengan judul Sejarah Marga Tulung Serapan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 1850 sampai 1983 dari jurnal Historia. Pada bagian sebelah kanan, jadi ini adalah bagian yang saya ambil. Ini berdasarkan pada asas turunan darah atau keturunan, ini bagian yang saya ambil. Kemudian yang kedua adalah Sulastri tahun 2015 dengan materi yang sama. Ini merupakan skripsi oleh Sahat pada tahun 1922 sampai 1779 dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, bagian yang saya ambil. Nah, ini sudah saya tandai seperti sebelumnya. Kemudian pada paragraf selanjutnya masih mengenai marga lagi. Saya mengambil sumber dari Rusdiana pada tahun 2019. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini tadi juga sudah saya pakai, jadi ini dari jurnal Historia. Judulnya Sejarah Marga Tulung Serapan tadi. Ini ada bagian yang saya ambil. Nah, ini bagian ini pengutipan. Kemudian selanjutnya paragraf selanjutnya mengenai marga bisa dipahami sebagai dari Muhyiddin tahun 2018 dengan judul Penanaman Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan oleh Rahmat Muhyiddin. Nah, ini ada bagian yang saya ambil ini juga ini bagiannya ini untuk bagian paragraf yang sebelah kiri. Kemudian paragraf selanjutnya saya mengambil sumber dari Syawaludin pada tahun 2016. Nah, ini dengan judul Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktur Parsons, Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan oleh Muhammad Syawaludin. Nah, ini ada bagian yang saya ambil, sudah saya tandai sebelumnya. Selanjutnya, saya mengambil sumber dari Muhyiddin 2018 dan juga Syawaludin kembali pada tahun 2015, tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya. Sekarang yang Muhyiddin tahun 2015, marga di Sumatera Selatan. Ini, jadi beberapa sudah saya tandai. Ini nah, untuk bagian sebelah kiri. Kemudian selanjutnya dari Ari Tonang tahun 2016 dari secara politik mengenai sistem marga. Ini jadi dari jurnal Diponegoro Law Journal. Judul Pengakuan Hak Masyarakat Adat Tungkal Ulu Sumatera Selatan dalam mengelola hutan adat setelah putusan MK nomor 35 PUU X/2012 tentang hutan adat. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil.
Sudah saya tandai. Seperti biasa berbeda dikarenakan memang sudah diparafrase untuk bagian ini. Sumber selanjutnya pada paragraf selanjutnya bagian skripsi saya, yaitu dari 2010 halaman 12. Ini merupakan buku yang berjudul Iliran dan Uluan, Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang. Ini oleh Bapak Dedi Irwanto M. Santun, Bapak Ibu Murni, dan Bapak Supriyanto. Buku ini. Jadi pada bagian yang ini, saya mengambil itu pada halaman 12. Ini mohon maaf, seharusnya bukan Dedi, merupakan Irwanto seharusnya. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil, yang sudah saya tandain juga. Jadi untuk bagian paragraf itu saya mengambil dari buku ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, paragraf yang ini, paragraf selanjutnya, itu saya juga mengambil dari sumber buku. Pada tahun 1993, ini dengan judul Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan pada halaman 44. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil. Sedikit tidak terlihat, tapi bisa dicari. Ini bukunya, yaitu dengan judul tadi, Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, untuk paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Amaliatul Walidain tahun 2021. Dapat dilihat seperti yang awal tadi pada bagian sebelah kanan. Ini merupakan dari Journal of Public Administration and Local Governance dengan judul Demokrasi Komunitarian pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan oleh Amaliatul Walidain dan Fadlur Rahman mengenai sistem marga. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil. Bagian ini. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya pada skripsi saya mengambil sumber dari Muhyiddin tahun 2018 dengan judul Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan oleh Rahmat Muhyiddin. Ini merupakan bagian yang saya ambil. Ini memang banyak dikarenakan tadi sebelumnya juga sudah saya gunakan sebagai sumber pada paragraf sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya mengambil sumber dari Usman tahun 2019. Ini juga sudah saya gunakan tadi ini untuk paragraf sebelumnya. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil pada jurnal ini sebagai sumber dalam skripsi saya. Selanjutnya kembali dari Amaliatul Walidain tahun 2021, masih mengenai sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan, di Journal of Public Administration and Local Governance. Ini yang bagian yang saya ambil. Kemudian paragraf selanjutnya kembali dari buku mengenai iliran dan uluan, dikotomi dan dinamika dalam sejarah kultural Palembang oleh Bapak Dedi Irwanto yang diterbitkan pada tahun 2010 pada halaman 16. Nah, ini merupakan bagian yang saya ambil. Ini juga bisa dilihat pada dicari di internet baik untuk filenya. Kemudian paragraf selanjutnya mengenai Undang-Undang Sistem Marga, saya mengambil sumber dari Muhyiddin pada tahun 2018, sudah saya gunakan juga sebelumnya tadi. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil untuk sumber skripsi saya pada jurnal ini. Kemudian paragraf selanjutnya itu kembali dari Rusdiana dan Sulastri. Tadi sudah saya buka juga. Ini merupakan yang relevan.
Di sini banyak tidak bukan sumber, tapi ada beberapa. Nah, ini dari Nur Harini tahun 2020, rumusnya untuk skripsi saya pada bagian bab 3. Jadi ini dari tesis oleh Firdausi Nur Harini dengan judul Pengembangan Media Belajar Komik Animasi Berbasis Aplikasi Spring Portable Materi Sifat-Sifat Cahaya untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa kelas 4 di SD Islam As-Salam Kabupaten Malang. Pada bagian sebelah kanan, nah ini bagian yang saya ambil, sudah saya tandain ini, untuk yang ini, di bawahnya, sekaligus, dan yang ini. Sama Nur Harini, ini, dan juga tabel di bawahnya. Itu menggunakan sumber yang sama. Kemudian, selanjutnya, dari Rosdianto et al. Tahun 2017, mengenai rumus endgame, pada bagian sebelah kanan, yang merupakan jurnal dari Jurnal Pendidikan Fisika dengan judul Implementasi Model Pembelajaran POI, Predict, Observe, Explain untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi hukum Newton. Pada bagian sebelah kanan, nah ini sudah saya tandain untuk bagian yang saya ambil sebagai sumber skripsi saya. Ini yang sama tadi, ini. Kemudian selanjutnya pada bagian bab 4 ini lebih banyak ke hasil dibandingkan dengan menggunakan sumbernya. Jadi ini banyak hasil dari penelitian yang saya lakukan. Begitu juga dengan bab 5. Yang tadi itu merupakan kompilasi sumber dari skripsi saya yang berjudul Pengembangan E-Modul menggunakan Book Creator Materi Sejarah Lokal Marga Danau di kelas 10 SMA Meranti Pademangan Oki. Mungkin itu saja. Jika ada terdapat beberapa kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.